Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sudah menonton video Aku Aktor kami yang sebelumnya? Video podcast kami maksudnya. Jika belum, silakan ditonton dulu karena 2 minggu lalu kita udah sempat ngebahas soal bagaimana perspektif baru atas chemistry, lalu kita ngebahas soal nggak tahu. Nah, sebelum kita ngebahas konten video kali ini ya, temanya cukup menarik menurut saya karena sejauh yang saya baca dalam buku-buku keaktoran, yang pernah saya baca tentunya, jarang yang membahas soal ini. Sementara menurut saya ini adalah sebuah hal yang cukup penting. Aku agak lupa apakah aku pernah membahasnya. Seperti aku pernah mention ini di video soal nggak tahu. Kayaknya aku pernah mention ini gitu. Dan sekarang aku akan menjelaskannya sedikit lebih dalam. Seandainya udah dijelasin di sana pun, aku akan menjelaskan di sini sedikit lebih dalam. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau teman-teman pengen nggak pengen ngedengerin aja, nggak pengen ngebahas soal teorinya aja, tapi pengen berlatih langsung, teman-teman bisa ikut kelasnya Aku Aktor di Aku Aktor rutin setiap hari Minggu di Jakarta Selatan untuk sementara ini. Dan beberapa program Aku Aktor yang lain yang nanti akan kita rilis di Instagram. Untuk informasi lebih lengkap soal kelas Aku Aktor rutin, latihan rutin Aku Aktor, teman-teman bisa pantengin aja di story Instagramnya Aku Aktor. Kira-kira begitu. Dan sekarang kita akan ngebahas soal pengetahuan. Lebih tepatnya, seperti yang ada di judul, kita akan ngebahas soal 4 tipe pengetahuan di dalam keaktoran. Sejauh yang pernah saya ingat dari semua yang saya baca, eee, tidak banyak yang membahas soal ini atau bahkan mungkin ini sejauh yang saya baca ya, terakhir yang saya baca tuh di buku The Actor and the Target, itu dia ada ngebahas soal, eee, tapi dia menyebutnya invisible work sama visible work. Kerjaan yang kelihatan dan kerjaan yang nggak kelihatan. Kalau dalam sudut pandang Declan Donnellan, kerjaan yang kelihatan adalah semua aksi yang kamu lakukan di adegan, kerjaan yang nggak kelihatan adalah prosesmu untuk menciptakan aksi itu, prosesmu untuk bikin karakternya, prosesmu untuk, menganalisis, untuk bikin, eee, bagaimana cara karakternya berpikir dan merasakan gitu. Itu invisible work. Kalau di buku-buku yang lain, sejauh yang saya bisa ingat, jarang sekali dibahas atau hampir tidak pernah dibahas. Nah, kalau teman-teman tanya, 4 tipe pengetahuan ini, Mas Ben dapat dari mana? Saya menciptakannya sendiri atas kesadaran yang saya alami dalam, proses keaktoran saya. Oke, sekarang kita akan menuju ke tipe pertama. Tipe pengetahuan pertama, saya menyebutnya tipe pengetahuan yang masuk ke dalam state of unconsciousness. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah aktornya tahu, karakternya nggak tahu, oke? Nah, sebentar ya saya lihat contekan dulu. Di bagian yang pertama ketika kita ngebahas soal aktornya tahu tapi karakternya nggak tahu dan saya menyebutnya state of unconscious, maksudnya apa sebenarnya aktornya tahu tapi karakternya nggak tahu? Jadi dalam ruang pengetahuan yang pertama, pada tipe pengetahuan yang pertama, aktor harus sadar bahwa ketika kita sedang menciptakan karakter dan memainkan karakter, ada setidaknya 4 tipe pengetahuan itu yang saya bilang tadi. Dan 4 tipe pengetahuan ini nggak boleh dicampur aduk, karena jika dia dicampur aduk, nanti akan, menyulitkanmu in a way. Nanti akan menjelaskan kenapa bisa menyulitkanmu. Kita balik lagi ke tipe pengetahuan yang pertama, yaitu aktor tahu, karakter nggak tahu, atau kami menyebutnya state of unconsciousness, atau fase alam bawah sadar. Kenapa kami menyebutnya karakter yang nggak tahu, dan apa aja yang ada di dalam ruang tipe pengetahuan ini? Pertama yang paling jelas adalah, eee, kejadian yang ada di naskah. Terang, kejadian yang ada di naskah gini, ketika kamu jadi aktor dan baca skenario, kamu kan udah tahu ending skenarionya di mana, ya dong? Kamu udah tahu kamu akan muncul di adegan apa, kamu udah tahu kenapa, karena kamu dikasih skenario full atau dikasih naskah full kalau kita ngomongin soal teater. Meskipun ada beberapa tipe sutradara, kayak misalnya sejauh yang pernah saya ingat Michael Chekhov kalau nggak salah,
kalau bikin sebuah pertunjukan, aktornya tuh dikasih per lembar. Jadi hari ini kita latihan halaman ini. Dia nggak dikasih whole script, dia cuma dikasih satu halaman aja. Tapi ingat, tetap aja jika itu sifatnya adalah skenario atau naskah, kamu tetap tahu kemana ujung lembar ini. Kemana ujung peristiwa yang ada di lembar yang dikasih. Kemana ujung peristiwa yang ada di skenario. Kamu sebagai aktor tahu ujungnya di mana, tahu apa aja yang akan terjadi nanti. Tapi ini yang perlu disadari dan paling penting, karakternya nggak tahu. Karakternya nggak tahu. Misalnya karaktermu adalah, kita ambil contoh, eh let's say Budi Pekerti lah. Kita ambil contoh filmnya Regas, Budi Pekerti. Ketika ibu guru yang diperankan oleh Mbak Ina Febrianti eh menjalankan semua adegannya, melakukan semua peristiwanya. Pertanyaannya, dari menit pertama film terjadi, si ibu guru itu tahu nggak bahwa perjalanan hidupnya akan seperti itu? Si ibu guru itu tahu nggak? Ini agak spoiler ya. Si ibu guru itu tahu nggak bahwa eh, dia akan ngantri putu, lalu dia akan marah-marah dan dia akan viral. Si ibu guru itu tahu nggak bahwa si anak laki-lakinya akan nyiram dia di jalan, tujuannya biar orang kasihan ke dia. Si ibu guru itu tahu atau nggak? Nggak tahu. Tapi Mbak Ina sebagai aktor yang jelas dalam proses penciptaannya dia pasti baca skenarionya, tahu ujungnya di mana, tahu apa yang semua yang dijalani sama karakternya dia tahu. Nah, aktor harus bisa membedakan ruang pengetahuan ini. Selain itu, selain soal peristiwa yang ada di skenario, adalah sejarah karakter yang tidak disadari membentuk karakternya. Misalnya kita ambil contoh film apa ya, yang karakternya agak punya trauma tertentu. Misalnya let's say Joker. Mungkin Joker nggak tahu kenapa dia bisa begitu, ya. Tapi entah Heath Ledger atau Joaquin Phoenix atau Jared Leto atau siapapun yang pernah bermain sebagai Joker tahu apa yang menyebabkan si Joker jadi Joker yang ada di skenario. Si karakter ini belum tentu tidak tahu. Itu kenapa kami menyebutnya state of unconscious. Oke. Nah, eh, selain itu, selain sejarah-sejarah yang tidak diketahui oleh si karakter tapi mempengaruhi karakternya, sejarahnya bisa apa aja ya? Bisa trauma, bisa peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin tidak menyebabkan trauma tapi membuat si karakter jadi seperti itu. Karena ingat teman-teman, aku jelasin sekarang aja. Kenapa aku memunculkan 4 tipe pengetahuan ini? Karena base-nya adalah humanity atau kemanusiaan. Bukan metode keaktoran manapun, bukan teori keaktoran manapun. Aku kembali pada kemanusiaan dan saya menemukan bahwa kemanusiaan itu sifatnya begitu. Kamu tuh punya state of unconsciousness dan 3 state lain yang nanti akan aku kasih tahu. Kamu punya state of unconsciousness. Saya punya state of unconsciousness. Saya punya state of unconsciousness yang wujudnya dari bagaimana saya menunjuk diri saya sekarang, bagaimana nada yang saya pilih, baju apa yang saya pilih, dan kenapa saya melanjutkan aku aktor ketika penontonnya gak banyak. Itu state of unconsciousness. Dia akan terus jadi state of unconsciousness sampai disadari. Oke? Setelah itu, masih dalam ruang state of unconsciousness ini ada juga trauma-trauma yang tidak diingat, tapi mempengaruhi, seperti yang saya bilang tadi. Ada karakter-karakter yang dia punya trauma tertentu, tapi dia nggak ingat, dan bukankah itu manusia? Kamu mungkin merasa bahwa kenapa ya aku sulit banget fokus, kenapa ya aku selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Kalau kamu tidak bertanya atas itu atau tidak menyadarinya, kamu nggak akan kunjung tahu bahwa sesuatu pernah terjadi di masa lalumu. And that's how human work. Oke? Itu tipe pengetahuan yang pertama. Nanti kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya, supaya tuh bisa kita jadiin konten. Lalu yang kedua, tipe pengetahuannya kita menyebutnya state of conscious atau sesuatu yang aktornya tahu, karakternya juga tahu. Apa? Ya apapun yang
dipakai karakternya saat ini. Apapun yang eh dipilih karakternya saat ini, atau misalnya kalau dalam tulisan saya tuh seperti apa karakter sekarang. Misalnya saya adalah karakter, lalu saya sedang menjalani peristiwa ini. Saya tahu bahwa saya sedang ngomong, saya sedang podcast, saya sedang pakai baju ini, saya memilih baju ini, saya tahu itu. Dan selain itu juga ada latar belakang karakter yang sifatnya bisa digapai, tangible, atau sesuatu yang bisa diingat oleh karakter. Sesuatu yang mudah diingat dan bisa diingat oleh karakter. Misalnya, peristiwa bersejarah dari karakter yang dia si karakter juga tahu. Jadi ketika ngomongin soal sejarah karakter, ada sejarah yang karakternya nggak tahu, aktornya tahu. Ada sejarah yang karakternya tahu, aktornya juga tahu. Aktor harus tahu, misalnya di naskah tertulis bapaknya meninggal, misalnya begitu. Ya otomatis ketika kamu membaca sebagai aktor, kamu tahu dong bahwa ada data bapaknya sudah meninggal, dan karakternya juga tahu karena dia ada di dialog misalnya. Oke? Atau misalnya ya, siapa bapak dan ibu karakternya, atau siapa teman karakternya, atau di mana dia sedang bekerja, di mana dia tinggal, di beberapa kasus itu adalah bukti bahwa eh, hal-hal itu adalah contoh state of conscious. Lalu selain itu, keinginan dan tujuan yang diketahui karakter. Misalnya film-film seperti em, Superman mau ngalahin Lex Luthor misalnya. Dia tahu bahwa goalnya adalah mengalahkan Lex Luthor. Dia sudah punya pengetahuan itu. Dia sebagai karakter sudah punya pengetahuan itu. Aktornya juga sudah punya pengetahuan itu. Tapi kalau dalam ruang aktor tahu karakter nggak tahu, kita harus gali sedikit lebih dalam. Oke, Superman tahu dia mau ngalahin Lex Luthor, tapi kenapa ya? Karena Lex Luthor jahat. Oke, berarti itu masih dalam ruang pengetahuan yang Superman juga tahu. Tapi kenapa dia pengen melindungi bumi gitu? Karena ada banyak orang yang merasa Lex Luthor jahat, tapi mereka nggak ngapa-ngapain sama Lex Luthor, misalnya gitu. Nah itu kita masuk makin dalam lagi, dan semakin dalam kita akan masuk ke state of unconsciousness tadi. Di permukaannya kita akan ada di state of conscious. Oke. Terus setelah itu ada trauma yang bisa diingat. Jelas, semua ingatan yang bisa diingat oleh karakternya itu masuk ke dalam state of conscious. Lalu ada sesuatu yang bisa diingat jika itu masa lalu, dan sesuatu yang bisa tergapai panca indera karakter jika itu masa kininya. Makanya tadi saya bilang kalau kita ngomongin soal sejarah karakter tuh ada dua setidaknya. Sejarah yang bisa diingat sama karakter, sejarah yang tidak bisa diingat sama karakter. Sejarah yang bisa diingat sama karakter itu juga pasti aktor ingat. Jelas orang kamu bikin karakternya kok. Sejarah yang tidak bisa diingat sama karakter, aktor harus tahu karena itu yang membentuk state of unconsciousness tadi yang saya bilang. Oke, itu tipe pengetahuan kedua. Lalu di tipe pengetahuan ketiga ada namanya state of instinct. Saya memberi nama itu karena di tiga ini aktornya justru nggak tahu, tapi karakternya tahu. Kita kan selalu berpikir bahwa karena aktor yang menciptakan karakter, maka aku yang jauh lebih tahu soal karakternya. Ternyata dalam perjalanan saya enggak, ada beberapa momen di mana karakternya tuh justru yang dalam tanda kutip ngasih tahu kamu. Itu kenapa saya bilang ini state of instinct. Yang biasanya berkaitan erat dengan insting dalam proses pencarian karakter dan sekali waktu dengan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi aktor nggak tahu tapi karakter tahu itu dalam proses penemuannya agak tricky memang menyadarinya, karena kayak masa sih ada sesuatu yang aktor nggak tahu tapi karakternya tahu? Nggak mungkin lah, kan aku yang bikin karakternya. Ternyata ada. Kayak misalnya ketika kalian sedang mencari karakter dan kalian sudah menemukan data-datanya semua, tapi kalian tidak kunjung menemukan siapa karakternya. Kalian tidak kunjung menemukan esensi dari karakternya. Kalian nggak kunjung misalnya gini, kalian berusaha untuk mencari cara jalan karakternya. Terus kalian udah mencari semua datanya, tapi ketika kalian mencobakan cara jalan yang kalian pikir kalian tahu soal karakternya, kalian ngerasa, aduh kok kurang ya, kok nggak ada ya dan segala macam, kok nggak nyampe ya, apa yang kurang gitu. Nah di titik itu aktornya nggak tahu, di titik itu karakternya yang harus diberikan ruang karena karakternya yang tahu.
state of instinct. Saya tidak bisa bilang ini insting karakternya, tapi juga tidak sepenuhnya bisa bilang ini insting aktornya. Karena kalau kita ngomongin soal insting atau intuisi, semuanya terbentuk dari pengetahuan. Baik pengetahuan yang ditangkap alam sadar maupun pengetahuan yang ditangkap alam bawah sadar. Dalam proses kita mencari karakter, ketika kamu ngebaca data dan datanya sudah kamu baca, data atas karakter sudah kamu baca, dia automatically menjadi pengetahuan yang masuk ke dalam ruang sadarmu karena kamu sadar membacanya. Tapi ada juga pengetahuan-pengetahuan yang kamu secara tidak sadar masuk ke dalam ruang bawah sadarmu. Pernah nggak ini terjadi padamu? Misalnya ya, untuk teman-teman yang sudah pernah main, jadi di teater atau di film, kalian lagi nyari karakternya susah banget nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba kalian lagi nongkrong di warung atau lagi jalan, terus kalian lihat manusia yang karakternya ini karakternya. Itu salah satu contoh state of instinct atau aktornya nggak tahu, karakternya tahu. Jadi karakternya kayak menunjukkan dirinya padamu, oke? Agak, pseudo memang, agak mistis memang. Tapi ya in a way keaktoran pada level tertentu cukup mistis. Lalu yang terakhir, tipe pengetahuan yang terakhir adalah aktornya nggak tahu, ini yang paling 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 penting untuk teman-teman aktor. Tipe pengetahuan yang terakhir adalah aktornya nggak tahu, karakternya juga nggak tahu. Apa itu? Apapun yang sedang terjadi pada karakternya ketika kalian sedang melakukan adegannya. Saya menyebutnya state of being atau fase keberadaan, fase berada, state of being. Di sini aktor nggak tahu. Oke, gini. Kalau kita ngomongin soal state of unconsciousness tadi, state of ketidaksadaran, aktornya tahu, karakternya nggak tahu. Kalian udah tahu whole skenario sebagai aktor, tapi karakternya nggak tahu. Tapi ada juga peristiwa yang meskipun kamu sudah baca skenarionya, ada ruang yang kamu nggak tahu. Apa? Katakanlah gini, contoh. Kita ngomongin let's say Budi Pekerti ya. Adegan kalau kalian bisa ingat ketika adegan karena aku main aku sebutinnya adeganku aja. Ketika adegan aku lagi mempersiapkan kue putu, terus ibu guru datang, oke? Memang Rega sudah mengatur semuanya, "Nanti ibu kesini ya." Oke, titik-titiknya sudah diatur. Aku juga sudah duduk di tempatku, bikin putu itu. Tapi ketika action, kan kita nggak tahu dari titik A ke titik B apa yang terjadi sama ibu guru. Apa yang lewat di pikirannya sebagai karakter, apa yang lewat di perasaannya sebagai karakter. Padaku juga ketika ibu guru datang atau misalnya ada orang berantem, terus aku lagi masukin putu, lagi bungkus-bungkusin putu, aku nggak tahu dalam prosesku membungkus putu ini apakah ada putu yang kurang, atau karet yang lepas, atau, apa namanya, daun pisang yang sobek, aku nggak tahu bahwa itu nanti akan terjadi di peristiwa yang sedang kualami. Itu adalah ruang di mana aktor nggak tahu, karakter nggak tahu, dan di situ titik di mana spontanitas terjadi. Titik di mana permainanmu jadi otentik. Titik di mana kamu hidup sebagai karakternya. Tipe pengetahuan terakhir ini yang paling penting karena banyak aktor yang sotoy. Dia sudah tahu soal skenarionya akan seperti apa, sehingga dia menutup kemungkinan atas ketidaktahuan yang itu terjadi ketika kamu sedang melakukan adegannya. Oke, kalau ini misalnya aku lagi ngobrol nih di sini nih sebagai misalnya ini skenario ya, aku ngobrol, karakterku katakanlah podcaster, terus aku ngobrol. Pas aku lagi ngobrol kayak gini, tiba-tiba aku kan nggak tahu, nggak usah 10 menit deh, 1 detik ke depan itu terjadi apa, aku kan nggak tahu. Aku sebagai karakter nggak tahu, ya, eee, aku sebagai aktor juga nggak tahu. Itu kenapa aku mau menyebutnya state of being. Kalian harus berada, kalian harus ada di situ, kalian harus hadir. State of being itu state of kehadiran. Kalian harus hadir di sana, karena kenapa?
Kenapa kalian harus hadir? Karena kalian nggak tahu apa yang akan terjadi di momen itu, gitu. Kamu nggak tahu dari titik A ke titik B akan terjadi apa dalam skenario yang sedang kamu mainkan. Iya, kamu tahu skenarionya bahwa habis makan aku berdiri terus jalan ke pintu. Oke, kamu tahu itunya. Tapi kan kamu nggak tahu apa yang terjadi di antara itu. Apa yang bukan cuma terjadi di luarmu ya, tapi terjadi di dalammu. Kan kamu nggak tahu. Apa yang terfikirkan olehmu ketika dari duduk kamu berdiri, apa yang dirasakan ketika kamu dari duduk terus berdiri terus jalan. Ini kan hanya muncul pengetahuannya setelah kamu melakukan. Oke. Terus sekarang gimana kalau kita syuting film yang ada take beberapa kali? Kalau kita pakai teorinya Lee Strasberg dalam ruang ini, yang kita gunakan adalah memory of feelings. Jadi di awal kita melakukannya saja. Oke? Ketika itu sudah oke oleh sutradara, dianggap oke oleh sutradara, kita mengingat ingatan perasaannya. Ingatan perasaan bukan cuman sesuatu yang abstrak bentuknya, bukan cuman itu. Ingatan perasaan juga ini nih semua yang kalian rasain nih. Sentuhan, panca indera, semua ini memory of feelings. Kalau aku bilang sense memory, memori pengindraannya. Jadi yang dimaksud menurutku yang dimaksud dengan sense of memory adalah itu ketika kalian sedang melakukan ulang di take berikutnya atau di shot berikutnya, kalian hanya perlu mengingat kembali ingatan-ingatan yang pernah dialami sama panca indramu. Tapi memang nggak akan pernah bisa precise. Kenapa nggak akan pernah bisa precise? Karena secara filsafat, secara filosofis, tidak ada peristiwa yang berulang 2 kali berturut-turut precise atau 2 kali precise. Bahwa semuanya berpattern iya, tapi tidak ada peristiwa yang terjadi 2 kali sama persis plek-ketiplek. Misalnya kamu bilang, apa namanya, "Ini bentar lagi akan, perang dunia ketiga nih, terulang kembali peristiwa perang dunia kedua." Kalian aja sudah menamainya perang dunia ketiga, yang satu perang dunia kedua. Terus kalau kita ngomongin soal perang dunia kedua apakah sudah punya, AI ketika seandainya amit-amit jangan sampai perang dunia ketiga terjadi, apakah waktu perang dunia kedua Indonesia sudah ada? Banyak hal yang berbeda itu kenapa saya selalu percaya tidak ada peristiwa yang berulang 2 kali. Polanya iya, tapi peristiwa yang persis berulang 2 kali, peristiwa yang terulang 2 kali persis, nggak ada. Itu juga berlaku dalam seni peran. Jadi itu, 4 tipe pengetahuan itu, diingat teman-teman. 4 tipenya aku kasih tahu lagi ya, cepet aja. Aktornya tahu, karakternya nggak tahu. Aktornya tahu, karakternya tahu. Aktornya nggak tahu, karakternya tahu. Aktornya nggak tahu, karakternya nggak tahu. State of consciousness, sorry, state of unconsciousness, state of conscious, state of instinct, sama state of being. Oke? Alam bawah sadar, alam sadar, intuisi, dan keberadaan. 4 tipe pengetahuan ini. So, buat semua teman-teman aktor yang ketika nyari karakternya merasa sangat dalam, lalu kemudian kalian jadi sotoy atas karakternya, hati-hati. Kalian menutup hidup dari karakternya. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai selesai. Dan seperti biasa, saya Ben Bening, lalu ada Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, dan Daniel Day-Lewis menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video aku aktor berikutnya. Viva Aktor.